Satu, perkenalkan nama saya Wardana, peserta latihan dasar CPNS golongan 3 tahun 2021, angkatan 22, kelompok 1. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas learning journal terkait anti korupsi. Pertama, kita mulai dari pengertian tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi berasal dari kata tindak pidana dan korupsi. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio dan corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Selanjutnya, ciri-ciri dari korupsi. 1. Dilakukan oleh lebih dari satu orang. 2. Merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. 3. Berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. 4. Berlindung di balik pembenaran hukum. 5. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. 6. Mengkhianati kepercayaan. Dasar hukum terkait korupsi. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 Ayat 1. Yang kedua, UU Nomor 3 Tahun 1971, Nomor 3, Ketetapan MPR Nomor 11 MPR 1998. 4. UU Nomor 28 Tahun 1999. Nomor 5, UU Nomor 31 Tahun 1999. Nomor 6, UU Nomor 30 Tahun 2002. Nomor 7, PP Nomor 71 Tahun 2000. Nomor 8, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nomor 9, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nomor 10, Keputusan Pimpinan KPK Nomor Kep 06-P.KPK-02-2004. Nomor 11, Keputusan Pimpinan KPK Nomor Kep 07-P.KPK-02-2004. Nomor 12, berbagai ketentuan hukum lainnya. Jenis-jenis korupsi. 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. Selanjutnya, kita harus mengetahui kesadaran anti korupsi itu. Kesadaran anti korupsi dimulai dari diri sendiri, yaitu dengan menanamkan spiritual accountability atau pertanggungjawaban perbuatan individu kepada Tuhannya. Spiritual accountability yaitu bertujuan untuk mengarahkan manusia kepada tujuan hidupnya, yakni setiap perbuatan di dunia pasti ada balasannya. Nilai-nilai dasar anti korupsi. 1. Jujur. 2. Peduli. 3. Mandiri. 4. Disiplin. 5. Tanggung jawab. 6. Kerja keras. 7. Sederhana. 8. Berani. 9. Adil. Tokoh inspiratif anti korupsi di Indonesia menurut saya adalah Pak Hugeng. Menurut Gus Dur pernah berkata, hanya ada 3 polisi yang tidak bisa disuap, yakni patung polisi, 2. Polisi tidur, 3. adalah Hugeng itu sendiri. Kalimat tersebut diutarakan Gus Dur lantaran Hugeng memang merupakan ikon polisi jujur dan anti suap. Sepak terjangnya sebagai seorang polisi yang amanah memang patut ditiru. Adapun perilakunya
yang menginspiratif adalah 1. Menolak semua hadiah yang diberikan pada masa jabatannya. 2. Menghindari politik balas budi, meski dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu ketika pemilik rumah sewaan menolak untuk dibayar. Akan tetapi, Hugeng tetap membayarnya lewat wesel. Selanjutnya, pesan Hugeng terkait cara pemberantasan korupsi, yaitu kalau mau menghilangkan korupsi di negara ini sebenarnya gampang. Ibaratnya kalau kita harus mulai dari atas ke bawah, membersihkan korupsi juga demikian. Harus dimulai dengan cara membersihkan korupsi di tingkat atas atau pejabatnya lebih dahulu, lalu turun ke badan atau level pejabat eselonnya, dan akhirnya ke kaki hingga telapak atau pengawal di bawah. Penerapan sikap anti korupsi di pekerjaan sebagai pengelola pengadaan barang atau jasa. 1. Menghindari pertemanan yang akrab dengan pelaku usaha yang terlibat langsung dengan pekerjaan. 2. Tidak meminta, menerima, ataupun menjanjikan sesuatu. Yang ketiga, bersikap sederhana. Demikian presentasi jurnal learning anti korupsi saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.